wali murid tidak tertarik sekolah di SDN Temu 2, Komisi DPRD Sidoarjo sidak lokasi, dikarenakan sarana dan prasarana SDN Temu 2, yang kurang memenuhi standar kelayakan ruang untuk difungsikan sebagai kegiatan belajar mengajar. Sebab itu, warga di kecamatan setempat tidak tertarik untuk mendaftarkan anaknya sekolah di lembaga pendidikan tersebut. Pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025, Komisi DPRD Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak sidak ke lokasi sekolah itu. Di lokasi, Ketua Komisi DPRD Sidoarjo, Haji Damroni Krudori, beserta tim langsung melihat sarpras yang kurang memenuhi standar itu. Di antaranya halaman sekolah yang selalu banjir, ruang kelas yang temboknya retak-retak, dinding yang catnya banyak mengelupas, ada lagi bangunan tidak terpakai, bekas rumah dinas kepala sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Dari SDN Temu 2, reporter JWI-TV mengabarkan. Kita hampir sering sekali kedatangan banjir, kedatangan tamu tak diundang itu sampai kadang-kadang sampai selutut Pak. Jadi banjirnya itu sampai selutut, sehingga itu yang membangun opini masyarakat kita di Temu ini bahwa memang ini sekolahnya tidak layak untuk anak-anak masuk ke Temu 2. Kemudian efek dari banjir itu sendiri juga dirasakan oleh banyak anak. Di sini banyak anak yang juga terkena penyakit kulit. Kemudian juga yang kami takutkan adalah licinnya halaman sekolah ini, yang nanti kalau anak-anak bermain itu juga kami takut tentang keselamatannya juga, seperti itu. Kemudian yang kedua, sekolah ini adalah sekolah yang dibuat di tahun 1974. Jadi kondisi bangunan itu sudah sangat tua dan laku, banyak yang plafon-plafon yang jebol, juga banyak tembok-tembok yang sudah gerogos kayak gini. Terus kemudian bolak-balik kami susui untuk kami cat, itu juga tetap kondisinya seperti itu, karena kalau istilah bahasa Jawanya itu mambudem. Jadi harus benar-benar di treatment sehingga sekolah ini tampak bagus dari luar. Kemudian nanti insya Allah nanti kalau misalnya itu terrealisasi, insya Allah nanti akan banyak yang datang ke sini. Itu harapan kita. Siswanya 61 selama ini Pak, dari 6 rombel. Yang menariknya dari segi sarplasnya, kemudian juga ada isu merger yang sudah digedengungkan mulai 3 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang pun belum diselesaikan, dan dengan kata-kata yang sangat buruk Pak. Sekolah ini kata ditutup, gitu. Jadi isu yang negatif itu yang berembus, kemudian didukung dengan sarana prasarana yang masih kurang, itu yang membuatnya seperti itu. Jadi besar sekali harapan kami agar ada segera bantuan untuk sekolah kita. Dan beberapa bulan lama kita lihat di situ, kalau melihat rangkanya itu ini SC Invest. Ya Bun ya, SC Invest kita belum pernah mendapatkan rehabilitasi sekali. Lihat kondisinya memang ini kita prihatin. Komisi D akan mengundang Dikbud dan juga para pihak. Menurut kami tadi harus ada kajian. Kenapa ini pembinaan sedikit? Otomatis kan banyak parameternya itu, dari jumlah penduduk, yang usia anak sekolah, lulusan TK, kemudian juga SD sekitar swasta di selain ini, itu pasti kan menjadi faktor kenapa sedikitnya itu. Di samping memang mungkin barangkali sarana penunjangnya, sehingga masyarakat wali murid enggan menolak. Jadi akan kita lakukan kajian secara menyeluruh, kenapa di sini kemudian sedikit. Tunggu ya, nanti akan kita undang ke kantor Dikbud sama SDN 1-2 Temu ini untuk kita bicarakan bersama dari solusi yang terbaik agar SDN ini menjadi favorit lah bagi masyarakat. Harapannya masyarakat ini memang kewajibannya pemerintah menyediakan sekolah negeri ini. Cuman kalau kondisinya seperti ini ya, kalau kemudian masyarakat enggan ya kita maklumi lah, ya kita harus berbenah. Kalau tadi sampaikan Ibu Kepala Sekolah bahwasannya untuk SDM-nya mumpuni, tinggal sarana prasarana penunjangnya. Ini banjir katakan semacam itu tadi. Gitu ya, ini serius. Jadi memang harus ada audit semua bangunan SD negeri sekabupaten agar kita tahu lah apa yang kita prioritaskan dalam rangka apa penggunaannya. Sehingga rehab itu berdasarkan kebutuhan, mana emang dibutuhkan untuk lebih dahulu dilakukan rehabilitasi. Ini termasuk yang prioritas ini menurut saya, karena memang ketinggiannya elevasinya di sini dengan jalan tidak selisihnya 1 meteran ini, sehingga kalau ini dibiarkan otomatis kalau hujan deras pasti sini akan menjadi sebuah bebanan. Insya Allah ada solusi yang mana nanti kita akan jadi tidak lanjuti untuk mediasi hearing ya dengan stakeholder terkait, dinas sosial terkait untuk melaksanakan dan mengetahui apa yang menjadi kendala dari berbagai masalahnya.
dan bila mana nanti kita ada anggaran-anggaran khususan untuk PKK dan sebagainya untuk SD ini yang mana menjadi skala prioritas, sehingga SD ini bisa menjadi standarisasi kembali mulai dari siswanya, sarprasnya, dan lain sebagainya. Dan kami harapkan karena ini SD-nya sangat strategis, dan kami berharap dari SD Temu 2 ini bisa kembali lagi seperti semula, dan insya Allah kami akan perjuangkan sedemikian rupa sehingga bisa menjadikan SD yang terfavorit terbaik di SD Temu 2. Dan ini nanti insya Allah komitmen dari kita untuk bisa terus sinergi dari stakeholder. Tentu kehadiran kami Komisi D ke sini itu tentu untuk memastikan bagaimana keadaan di SD Temu 2 ini seperti apa, karena berdasarkan informasi yang kami dapat, SD Temu 2 ini mengalami kendala terkait dengan sarana prasarana. Karena itu akhirnya mengganggu proses kegiatan belajar yang ada di sekolah SD Temu 2. Dengan permasalahan sudah kita ketahui di lapangan, bagaimana fungsinya, bagaimana keadaan siswanya, dan keluhan yang dihadapi oleh guru-gurunya, tentu ini akan kita proses, akan kita tindak lanjuti di rapat berikutnya. Mungkin kita akan adakan apa yang sudah disampaikan Pak Jarod tadi, kita akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memastikan permasalahan sudah selesai, sehingga harapan kami SD Temu 2 itu bisa tetap menjadi sekolah yang bisa menampung dan melayani masyarakat khususnya di desa. Kami untuk SDN Temu sesuai dengan arahan atau penyampaian daripada Pak Ketua Komisi D, Bapak Haji Jamroni, hanya cara untuk bagaimana caranya SDN Temu 2 ini untuk berkembang atau tidak. Kalau memang ini sulit untuk dikembangkan dengan efisiensi anggaran, mungkin akan kita temukan antara SDN Temu 1 dan Temu 2 dengan Dinas Pendidikan Sidoarjo. Itu apakah nanti SDN Temu 2 ini akan di-merger jadi satu dengan SDN Temu 1, ya, atau ada diadakan pembangunan? Pastinya kan ada plus minusnya. Nah, kalau plusnya, kalau di-merger jadi satu, anggaran efisiensi secara anggaran, ya. Tapi kalau minusnya otomatis murid-murid yang ada di sini saat ini akhirnya terbengkalai karena rumahnya pasti jauh dari lokasi ini. Jadi akan kita kaji ulang untuk dikumpulkan, yaitu dalam rangka giring itu. Pada intinya kita harus menemukan solusi yang terbaik, mana yang menjadi sebuah persetujuan daripada masyarakat, ya kita mengikuti. Dan kita kan ini masih iring belum sebuah keputusan. Nah, ini kita mencarikan solusi mana yang terbaik, kita akan berikan pada SDN. Jadi insya Allah kita akan beberapa ini akan evaluasi dan akan kita segera akan untuk bisa semuanya. Insya Allah siap terus berjuang untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk Sidoarjo lebih baik.